Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia. Saya merupakan mahasiswa STY Sa'anggana Garut, kelas 7E, program studi manajemen S1 dengan NPM 1911000209. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengambilan keputusan etis dan juga pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengambilan keputusan etis. Nah, definisi dari etis itu sendiri merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah. Nah, untuk mencapai sesuatu tujuan. Kemudian, etis juga merupakan sebuah tindakan secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya difikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kejujuran, keberagaman, dan hak-hak individu. Nah, keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh seorang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, perilaku dan tindakan etis atau tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan sebuah risiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan memungkinkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kemudian ada juga nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis itu adalah merupakan keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Adapun nilai-nilai etis diantaranya integritas, yaitu menunjung tinggi prinsip kejujuran, konsistensi kata dan perbuatan, komitmen pada janji, keberanian moral, dan membela kebenaran, kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok dan individu, dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab. Kemudian ada profesionalisme. Nah, memainkan perannya dengan berpedoman pada kualitas dan standar kinerja, kesesuaian dengan keahlian, kepakaran, dan kompetensinya, semangat dalam pengembangan diri secara berkesinambungan, tak berorientasi pada klien dan akuntabel. Yang ketiga yaitu objektivitas dan kesetaraan, memberikan respek atau rasa hormat kepada semua warga tanpa membedakan fungsi, status, dan posisi, dan dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnik, dan jenis kelamin, serta mengapresiasi dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan adil. Kemudian yang keempat ada kebebasan akademik, mengakui konsep dan praktik kebebasan akademik sebagai perilaku sentral yang patut dijunjung tinggi dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan kesarjanaan. Kemudian itu ada kepedulian sosial, karena mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah ekonomi, bisnis, dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ada dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama yaitu ada nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua ada kesejahteraan atas dasar nilai etis, bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara prinsip etika bisnis menurut Sony Kerap tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim pada tahun 2017, terdapat 5 etika bisnis. Di antaranya itu yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip ini memberikan kesempatan pada perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang usaha serta sesuai visi dan misinya. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini merupakan hal yang mendasar dalam mendukung keberhasilan sebuah usaha bisnis. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan al-amin, sebagaimana diberikan kepada Rasulullah SAW. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas.
bahwa bisnis tidak akan biasa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Nah, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral merupakan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Kemudian ada mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, ada mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Dan antaranya ada isu-isu etis di tempat kerja, kemudian ada parameter dan hubungan kerja, kemudian ada perampingan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Tiga, menghargai hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, keselamatan bagi konsumen. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar. Yang kedua, independensi. Ketiga, seleksi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, tenaga ahli. Yang keenam, budaya. Yang ketujuh, tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos, dalam bentuk jamaknya yaitu theta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Kemudian budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan. Karena ada komponen budaya, nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga atau berguna. Kemudian keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Kekuatan budaya di antaranya dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik
formal maupun non-formal, yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Kemudian ada juga hubungan antara etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya yang tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan etika budaya yang rendah atau pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Kemudian ada juga hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah melekat atau telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Kemudian ada juga perspektif moral. Yang pertama itu ada agama, kedua hati nurani, yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas atau bagi banyak orang, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Pendekatan individualisme tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Ketiga itu pendekatan hak-hak moral. Keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Keempat, pendekatan keadilan. Keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Kemudian ada juga permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, itu perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang di perusahaan masih rendah atau masih kecil. Kemudian yang keenam, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Kemudian yang ketujuh, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan kurang dipahami karena saya dalam tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.